Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah, alhamdulillah wa syukrulillah. Puji dan juga syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua hingga pada siang pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka dalam rangka thalabul ilmi. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam sudah tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, masih membahas tentang yang berkaitan dengan jenazah. Sudah sampai sholat mayit tapi belum selesai, sampai kepada bab sholat ghaib ya. Yang biasa terkenal sekali sholat ghaib itu kalau ada tokoh yang meninggal biasanya dan rumahnya jauh, kita nggak bisa datang, kemudian kita menyelenggarakan sholat ghaib. Apakah seperti itu sudah sesuai dengan aturan syariat atau belum? Coba mari kita simak tentang masalah sholat ghaib. Sholat ghaib itu sholat yang mayitnya nggak ada di hadapan kita, tapi di jauh ya. Ulama terbagi menjadi tiga pendapatnya. Ulama terjadi menjadi tiga pendapat tentang masalah sholat ghaib ya. Pendapat yang pertama adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad ya, mengatakan annahu tajuzu as-sholatu 'alal ghaib. Pendapat Imam Syafi'i mengatakan sholat ghaib itu boleh. Bukan wajib, bukan sunnah, tapi boleh. Berarti sholat ghaib ya boleh, tidak sholat ghaib ya boleh. Kata Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Bisa dilihat di kitab Zadul Ma'ad karya Imam Ibnul Qayyim ya. Wa umdatuhum bukan ya. Wa umdatuhum fi hadzal bab, dan yang menjadi sandaran bagi Imam Syafi'i dan yang lain adalah
Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah menceritakan bahwa ni'yun linnasi an-najashi fil yaumil ladzi mata fihi fa kharaja bihim ilal musalla wa kabbara arba'ata takbiratin. Pada saat kematian Raja Najasyi itu raja di negara Najasyi. Najasyi itu mungkin kalau sekarang Ethiopia atau sekitarnya gitu ya, di Afrika sana, yang masyarakatnya mayoritas Nasrani sebelum Nabi diutus, sampai Nabi diutus dan Nabi pernah hijrah ke sana, hijrah yang kedua ya setelah ke Taif. Kemudian Nabi dilindungi oleh Raja Najasyi beserta beberapa sahabat, tapi kemudian kembali lagi ke Mekah. Kemudian akhirnya Nabi hijrah ke Madinah. Pada saat Nabi di Madinah itu, Raja Najasyi itu meninggal. Kemudian Nabi melakukan sholat gaib beserta para sahabatnya. Mestinya ketika disampaikan sampai di sini titik, mesti ada yang tanya, dari Madinah ke Najasyi itu jauh loh. Pesawat sekitar 9-10 jam. 1.500 tahun yang lalu itu tidak ada pesawat. Kemudian email juga belum ada, apalagi WA gitu. Yang jadi pertanyaan, yang ngabari Rasulullah siapa? Kan itu tuh. Jangan tadi punya pikiran mau tanya kayak gitu enggak? Jadi Rasulullah pernah hijrah ke Habasyah, namanya negara Habasyah, yang rajanya Najasyi, Raja Najasyi itu negeri Nasrani. Ada Nasrani itu pada saat itu berarti beragama. Karena orang Mekah pada umumnya jahiliyah, tidak beragama, penyembah berhala. Nabi hijrah ke sana dilindungi oleh Raja Najasyi. Bahkan beberapa sahabat ada yang mengikut ke sana, yang akhirnya satu masalah tidak bisa mengembangkan Islam di sana, kemudian pulang. Tapi Nabi Muhammad dilindungi. Kemudian setelah sampai Mekah, beberapa bulan kemudian atau tahun, hijrah ke Madinah. Nah, setelah hijrah ke Madinah, mendengar kabar bahwa Raja Najasyi meninggal. Kemudian Nabi Muhammad keluar bersama para sahabat untuk mensolati Raja Najasyi. Berarti sholat gaib. Yang belum terjawab, siapa yang ngabari? Tapi harusnya kita tidak heran. Kita tidak heran. Kenapa? Karena walaupun Nabi Muhammad nggak punya WA, nggak punya email, nggak punya telepon, belum ada pesawat, tapi ternyata Nabi Muhammad kan pernah dari Madinah itu pergi ke Palestina, habis Isya berangkat ke sampai Palestina, bahkan naik ke langit sebelum subuh sudah pulang, ya. Ya kan pernah itu. Artinya Nabi Muhammad punya Allah punya malaikat Jibril yang selalu menginformasikan sesuatu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kabar kematian Najasyi ini lewat malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Jadi kalau yang ngomong itu Rasul, yang menceritakan itu Rasul, meskipun kayak nggak masuk akal, maka tidak terima dan itu tetap masuk akal gitu ya. Jadi yang mengabari adalah malaikat Jibril alaihi salam. Dengan alasan ini, maka Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa sholat gaib itu hukumnya boleh. Karena Rasulullah melakukan sholat gaib terhadap Raja Najasyi. Pendapat yang kedua, annahu la yajuzu sholat awal gaib. Pendapat yang kedua adalah mazhab Malik dan Abu Hanifah mengatakan sholat gaib itu tidak boleh.
Sholat gaib itu tidak disyariatkan, tidak dibolehkan. Ini pendapat mazhab Malik dan Abu Hanifah. Nah, terus Nabi sholat gaib itu apa? Apakah tidak cukup untuk menjadi contoh? Maka mazhab Malik dan Abu Hanifah mengatakan gini, orang yang mati di daerah jauh, orang yang meninggal di luar kota Madinah pada saat Nabi masih hidup itu tidak hanya Raja Najasyi yang mati di Mekah, yang mati di medan perang ketika Nabi perang, tidak ada riwayat bahwa Nabi menganjurkan sholat gaib kepada sahabat-sahabat yang ada di Madinah. Misalnya pas perang Badar atau pas banyak orang yang meninggal di sana itu di Masjid Nabawi tidak dilaksanakan sholat gaib. Ini menunjukkan bahwa Nabi sholat gaib terhadap Raja Najasyi itu hanya berlaku satu kali. Khusus bagi Nabi dan jamaah yang mengikuti Nabi pada saat itu. Kata Imam Malik dan Abu Hanifah. Pendapat yang ketiga, fihi tafsil. Supaya jenengan nggak bingung, berarti mau ikut yang pertama atau yang kedua. Maka ada pendapat ketiga. Kalau jenengan ada keluarga atau teman yang meninggal di luar kota dan nggak sempat ziarah ke sana. Misalnya teman yang meninggal di Surabaya, di Jakarta, atau di luar pulau, di Sumatera, di Kalimantan, yang tidak mungkin kita takziah ke sana, ikut mensolati di sana. Kalaupun memaksakan diri mesti nggak cukup, ya. Malah menjadi lama ngurusnya jenazah. Gimana kita? Nah ini kita melihat pendapat yang ketiga. Asalis, pendapat yang ketiga adalah fi tafsilun, diperinci sholat gaib itu. Innahu tajuzu sholatu alal ghaib alladzi mata fi ardin lam yusalli alaihi fiha ahadun. Rinciannya begini, yang pertama, kalau ada jenazah, ada mayit yang matinya di daerah yang tidak ada orang Islamnya, atau di daerah yang tidak ada orang yang bisa mensolatkannya, karena mereka baru Islam, baru ya, belum belajar sholat jenazah, dan jenazah di tempat itu tuh nggak ada yang mensolatkan sama sekali, maka dianjurkan sholat gaib. Ini yang berlaku pada Rasul ketika mensolati Raja Najasyi, karena umatnya Raja Najasyi atau rakyatnya Raja Najasyi itu semuanya musyrik. Yang masuk Islam baru Raja Najasyinya tok. Itu pun masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Dia tahu kebenaran Nabi, tapi menyampaikan ke masyarakatnya belum berani. Tidak berani atau belum berani. Sehingga Raja Najasyi hanya masuk Islam sendirian. Maka ketika dia meninggal, di sana prosesi mengurus jenazahnya itu sesuai dengan agama masyarakatnya. Dan belum ada yang mensolatinya. Maka Nabi beserta para sahabatnya mensolatkannya. Dan kejadian yang seperti itu pada saat Nabi hidup baru kejadian itu kok. Tidak ada kejadian-kejadian yang lain. Lah kiranya ada enggak gitu ya. Sekarang hai sumatan yusola alaihi sholatul li anal fardhu qad saqata bi sholatul muslimin alaihi. Apabila sudah disolati penduduk setempat, maka yang benar adalah tidak perlu sholat gaib. Ya.
tidak perlu sholat gaib. Misalnya dengan saudaranya di Surabaya atau di Jakarta atau di Papua ya atau di luar negeri misalnya mendapatkan kabar kematian, karena kalau sekarang kabar kematian kan cepat ya, di WA sudah ngerti, maka kita bisa cross check di mana meninggalnya. Misalnya punya saudara meninggalnya di Hong Kong misalnya atau di mana di negeri yang tidak muslim dan tidak bisa dibawa pulang, misalnya dikubur di sana dan di sana belum ada yang mensolati misalnya, maka kita dianjurkan sholat gaib. Tapi kalau sudah ada yang mensolati, apalagi misalnya meninggal saat umroh, meninggal saat haji, itu pasti sudah disolati di sana. Bahkan yang mensolatkan lebih banyak daripada meninggal di negeri kita sendiri, di kampung kita sendiri, maka kita tidak perlu sholat gaib. Ini pendapat yang ketiga seperti itu ya. Wa maslak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa Allamah Ibnu Utsaimin. Itu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan pendapat ulama Saudi Arabia yaitu Al-Allamah Syekh Utsaimin. Berpendapat seperti itu. Dia berhujjah annahu lam yahfal anna Nabiy sallallahu ala ghaib ila ala Najasyi. Beberapa hadis diteliti, tidak ada satu pun Nabi melaksanakan sholat gaib kecuali hanya kepada Raja Najasyi saja. Walau kana minhum man amana fal ya'rif an kaifiyati sholati syai'an. Karena di Najasyi sana, di Habasyah sana, Habasyah itu masyarakat pada umumnya adalah musyrik, tidak muslim. Meskipun ada muslim 1-2 yang secara sembunyi-sembunyi, mereka juga belum bisa melaksanakan sholat mayit ya, sehingga Nabi mensolatkan. Maka kesimpulannya adalah sholat gaib disyariatkan ketika orang yang ada di kejauhan sana belum ada atau tidak ada yang mensolatkan ya. Adapun tata cara sholatnya ya sama ya. Nah, nanti yang akan disebutkan kaifiat ya, tata cara sholatnya ya akan disebutkan secara terperinci nanti insya Allah. Kemudian nanya juzu as-sholah alal kafir. Sholat gaib cukup. Kemudian sekarang tidak boleh mensolati orang kafir. Meskipun bapak sendiri, istri sendiri, suami sendiri, ibu sendiri, anak sendiri, kalau betul-betul nyata kekafirannya, maka nggak boleh mensolatkan. Saya itu punya teman nggak tahu kalau ibunya itu non, itu teman dekat gitu. Pas kematian ibunya itu saya dikabari, Ustadz ibu saya meninggal. Oh ya, Masya Allah, semoga diterima amalnya. Nah, gitu ya. Pokoknya berdoa seperti biasa, wong yang ngabari temannya loh. Terus kemudian setelah itu, tapi dia nggak ngomong juga. Setelah itu saya takziah ke sana. Beda yo. Iki itu gitu ya. Terus saya menemukannya, Pak. Oh ya, saya sudah ngerti yang mau ditanyakan. Ibu saya non. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi itu sudah berdoa, tak cabut doa saya. Lah kok tidak memberitahu ya, masuk saya mau mengumumkan bahwa ibu saya non gitu ya sudah ya. Bagaimana Rasulullah terhadap Abu Thalib. Jadi dia yang merawat begini dan begitu, padahal sakitnya itu lama, tapi dia non. Ya kalau anak ya tetap wajib berbakti kepada orang tua meskipun dia non muslim. Hanya yang tidak boleh itu taat. Berbakti sama taat beda loh ya. Ya taat itu kan segala-galanya gitu. Yang baik ya taati, yang tidak ya berbaktinya tetap wajib. Ya meskipun orang tuanya sendiri ya tetap tidak boleh kita mensolatkan, tidak boleh mendoakan ketika sudah meninggal loh. Kalau masih hidup ya tetap didoakan.
Ya Allah, semoga Allah memberikan petunjuk, semoga Allah memberikan hidayah, semoga Allah memberikan kesadaran. Itu terus didoakan terus. Tapi kalau sudah mati, sudah selesai. Masa mau berdoa ya Allah, semoga dihidupkan lagi terus tobat nanti mati lagi kan nggak bisa itu ya. Iya, kalau sudah mati ya sudah. Sebagaimana Nabi mau mensolatkan Abu Thalib, dilarang sama Allah. Langsung dikasih wahyu gitu ya. Nih, wahyunya di dalam surat Taubah ya, ayat 113. Ketika Abu Thalib meninggal ini asbabun nuzulnya adalah ketika Abu Thalib meninggal, kemudian Nabi mau mendoakan. Maka Allah memberikan wahyu berbunyi, maka nalin nabiyyi, tidak patut bagi Nabi, walladzina amanu, dan juga tidak patut pula bagi orang-orang yang beriman, yastaghfiru lil musyrikin, untuk memintakan ampun kepada orang musyrik yang sudah meninggal. Tidak patut bagi Nabi, tidak patut pula bagi orang-orang mukmin untuk memintakan ampun kepada orang musyrik yang telah meninggal. Walau kanu uli kurba, walaupun mereka itu kerabat dekat. Walaupun mereka itu kerabat dekat. Min ba'di mata bayyana lahu, setelah mereka itu nyata annahum ashabul jahim, mereka itu mati dalam keadaan kafir ya. Ini tidak boleh, tidak patut ya. Tidak boleh dan tidak patut. Meskipun kerabat dekat. Dan di dalam surat At-Taubah ayat 84 langsung jelas, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih. Wala tusalli, dan jangan kamu mensolatkan, hai Muhammad, ala ahadin, itu seseorang, minhum mata abadan, yang mereka itu mati selama-lamanya. Sebelum mati pun sudah mati. Mati selama-lamanya. Karena kafir itu. Wala taqum ala qabrihi, dan jangan kamu menziarahi kuburnya atau berdoa mendoakan di atas kuburnya. Innahum kafaru billahi wa rasulih, karena mereka itu kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Jadi kalau orang kafir, maka muamalahnya sebatas ketika masih hidup. Setelah mati sudah putus muamalahnya. Ya, sudah putus muamalahnya karena tidak bisa mendoakan dan yang lain. Kalau masih hidup, ya kita ada muamalah tersendiri bagaimana kita muamalah terhadap orang kafir, dan itu boleh, bahkan suatu hal yang dicontohkan Nabi gitu ya. Misalnya kita jual beli dengan orang kafir, kita pinjam meminjam, hutang piutang dan lain sebagainya, yang urusan muamalah itu boleh, dan tidak perlu menyebut kata kafir. Itu yang sebetulnya di kita sudah berlaku baik, nggak usah diutek-utek lagi. Yang kadang orang itu pengen menggugah Borobudur gitu ya. Ya, jadi orang Muslim itu sudah sangat-sangat toleran, dan itu sudah dicontohkan dari dulu. Kalau masalah muamalah ya sudah muamalah, dan kita tidak pernah menyebut orang kafir itu dengan sebutan kafir ketika muamalah. Misalnya yang jualan air orangnya non, apakah kita per, aku beli airnya per, kan nggak gitu loh, kan enggak loh. Ya, berarti kita tidak mengkafirkan orang kafir dalam hal muamalah. Menyebut kafir itu enggak, bahkan menyebut non muslim saja enggak. Ketika muamalah tuh, hei non muslim, ngapain mau beli anunya, kan enggak pernah gitu kan. Nah, iya nek pantese lek ya sebut lek, pantese yu sebut yu, pantese mbak sebut mbak, pantese dek sebut dek. Nek wis tuwek pantese disebut mbah ya mbah. Gitu enggak? Mbah, tumbas ngene mbah. Walaupun dia non muslim. Ini namanya muamalah urusan hal dunia. Ya, muamalah urusan hal dunia. Tapi kalau sudah urusan akhirat pasti akan dipetani kan itu kan? Kalau sudah urusan akhirat pasti akan dipetani. Misal gitu ya, kita punya anak
Laki mau cinta sama cewek, kan mesti ditanya toh, kamu kok seneng itu muslim enggak? Nah, kan itu toh. Kok nganu banget, gelis banget nanyai muslim, kan nikah urusan agama, nah gitu ya. Urusan agama, ya pasti ditanya muslim atau tidak gitu ya. Misalnya mau urusan-urusan yang lain yang bersangkutan dengan agama, ya pasti ditanya agamanya. Tapi urusan tolong-menolong yang urusan muamalah, ada orang jatuh, jangan mau nolong, tanya agamanya dulu ya. Kan yang enggak jatuh gelap terus semaput malah ditakoni agamamu apa. Terus jawab Islam sih ditakoni Islam iki NU apa Muhammadiyah. Selek mati dong. Iya, jadi urusan muamalah kita itu sudah menjalankan muamalah yang baik. Tapi urusan kemudian yang bersangkutan dengan akidah dan ibadah ya harus dipetani. Misalnya temannya jenengan atau siapa, ya kayak tadi ibu saya meninggal. Kalau memang ada kecurigaan ya harus tanya. Ibu sudah, itu loh. Lah kayak kecelakaan seperti saya tadi ya, ternyata sudah Allah maghfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha, no. Malah ibu saya non muslim. Iya itu. Jadi ya memang kalau memang belum mau dan minta kejelasan misalnya di tengah-tengah kaum mereka misalnya tanya ya nggak apa-apa. Karena urusan mensolati dan mendoakan itu adalah urusan masalah agama. As-salatu ala atfalil musyrikin, ala atfalil musyrikin. Apakah boleh mensolati anak kecilnya orang kafir? Jadi orang kafir, orang non itu punya anak kecil meninggal. Ya kalau secara adat mungkin ya tetap nggak boleh kita ambil kita sholati ya kan gitu. Tapi kan kadang ada, misalnya ini ada non muslim di tengah-tengah kalangan muslim. Hanya satu kampung yang non muslim itu. Misal ini contoh. Kemudian anak kecilnya meninggal dan dia komunitasnya yang seagama jauh dan nggak mungkin mendatangkan. Yang mengurus jenazahnya pun adalah tetangganya. Yang notabene tetangganya itu muslim semua. Pasti kan diurus secara muslim. Bolehkah kemudian mensolati? Apakah cukup dikubur saja? Anak-anak, oh ini anak-anak, bukan orang tua ya, anak-anak. La yajuzu as-sholatu ala atfalil musyrikin li annalahum hukmu abaihim illa man hakamna bi islamihi. Tidak boleh mensolati anak kecilnya orang non-muslim karena anak itu mengikuti orang tuanya dalam hal hukum dunia. Adapun besok di akhirat, wallahu a'lam, kita serahkan ke Allah. Tapi dalam hukum dunia adalah mengikuti orang tuanya. Apalagi mereka di komunitas mereka, kita ambil, kita sholati, kita malah jadi ras. Ya jadi sara, kan? Jadi sara gitu ya. Jadi tidak boleh ya, tidak boleh. Kecuali kita tahu si anak itu memang masuk ke Islam. Misal ayyuslima ahadu abawaihi au yamutu au yamutu au yusabba munfaridan min abawaihi fa innahu yusalla alaih. Kecuali ada beberapa hal. Satu, dari orang tuanya itu salah satunya muslim. Bapaknya atau ibunya saja. Maka anaknya berarti dihukumi Islam. Itu. Kan ada orang kadang suami istri itu beda agama ya. Ya meskipun saya nggak tahu kok bisa beda agama kok bisa nikah itu dulu gimana riwayatnya juga nggak tahu gitu ya. Ini ketika memang terjadi dan punya anak, maka anak kecil ini boleh disolati mengikuti salah satu orang tuanya. Ya, atau dia mati di tengah-tengah kalangan orang muslim misalnya ya. Jadi misalnya ada orang apa namanya adopsi anak non muslim. Kemudian kan dibawa ke masyarakat muslim. Kemudian dia mati di situ. Maka boleh ya. Atau terboyong tertawan ketika perang ya. Maka
mereka disolati. Kalau enggak, maka tidak diperbolehkan. Al-hukmu lau wujida mayyitun falam ya'lam muslimun huwa am kafirun. Ya, semoga tidak terjadi. Kalau kita menemukan jenazah di tengah jalan atau di mana lah, nggak tahu karena nggak ada identitasnya dia muslim atau tidak ya. Kayak kemarin di El Sinta diumumkan di daerah Lampung Selatan apa itu yang ditemukan 4 jenazah, nggak ada kepalanya ya. 4 jenazah itu tanpa kepala, tanpa tangan, tanpa identitas, hanya kaosnya yang bertuliskan apa gitu ya. Nah ini sholatin enggak kalau kayak gitu ya. Kan nggak tahu. Wong alamatnya saja nggak tahu, namanya nggak tahu, apalagi agamanya ya. Kan tidak tahu. Kalau seperti itu disolatkan enggak? Kalau terjadi seperti itu. Al-zahir min aqwali ahli ilmi fil mas'alah ayan ilal alamat. Sebagian ulama mengatakan bahwa dia dilihat tandanya. Dilihat tandanya. Kalau laki-laki mungkin ternyata kok dihitam. Oh, berarti muslim gitu ya. Atau mungkin pakai pakaian, kalau perempuan kok masih ada jilbabnya ya. Oh, mungkin berarti muslim. Meskipun terkadang non muslim juga ada yang pakai kerudung ya. Ya, tapi kan sendiri modelnya gitu ya. Nah, itu berarti dianggap sebagai muslim karena itu tanda-tanda fa'in wujidat husila wasuliya alaih. Kalau ditemukan tanda-tanda itu maka dimandikan, disolati ya dan dikubur. Fa'ilam tujat alamatun wa kana fi dalil Islam husila wasuliya alaih. Kalau tanda-tandanya tidak ada, tapi kok meninggalnya di tengah-tengah kaum kampung muslim, ya maka disolatkan. Wa in kana fi dalil kufri lam yughsal walam yusalli alaih walam yusalla alaih. Kalau di mayoritas non muslim ya tidak perlu ya, meskipun kita yang menemukan kok di tengah kampung non muslim dan tidak ada tanda-tanda muslim, maka tidak disolati. Kemudian walau ta'ata mautal muslimin be mautal kufar. Kalau tercampur antara jenazah muslim dan jenazah non muslim, kan bisa terjadi kayak tsunami dulu di Aceh, itu kan ratusan ribu kan campur tuh itu, akan memetak-metakkan kan tim evakuasinya kan sulit dong. Sing muslim dipisah kini, sing non muslim sini itu kan bisa kesulitan. Bahkan pakai alat berat dulu ya dikumpulkan gitu. Gimana terus mensolatkannya itu ya. Ya, dalam hal-hal yang seperti itu kan kadang terjadi dan kadang-kadang kita ternyata jadi relawan ketika menemukan sesuatu bingung. Ya, makanya harus belajar dulu, banyak belajarnya kan seperti itu. Kita dibuang ke daerah bencana jadi relawan, ada masalah baru. Piye iki. Ya, kalau sudah tahu ilmunya jadi tinggal menerapkan. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat, ada 2 hal. Yang pertama mengatakan annahu idza ikhtalata mautal muslimin bi mautal musyrikin falam yumayyiz sallallahu jami'ihim yanmil muslim. Menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, cukup disolati sekali dan niat sholatnya adalah kepada yang muslim-muslim saja. Jadi memisahkannya hanya dalam niat, tidak memisahkan dalam fisiknya jenazah. Misalnya nih 100 mayat saja kan sudah banyaknya luar biasa toh. Kok zaman itu kok 100.000. 100.000 koyo apa gitu ya. Nah, ini banyak, ini udah sholati gitu aja, niat mensolatkan jenazah yang muslim. Dalam hatinya itu niat mensolati yang muslim saja. Yang tidak muslim tidak masuk di sholati gitu ya. Kemudian menurut pendapat yang lain, mautal muslimin bi mautal kufri fa in kana ghalaba lil muslimin wa sallallahu alaihi ma'al ghalib illa man arafa anhu kafir. Ya, pendapat yang kedua ya dimandikan, disolatkan, dikubur
Bukan selayaknya orang muslim, kecuali memang yang ada tanda-tanda kekafiran. Misalnya dia pakai salib, kalung salib, atau gelang salib, berarti enggak gitu ya. Ini kalau di mayoritas muslim. Wa Bismillah alaihi ilaman arafanu muslim. Begitu juga sebaliknya ketika bencana terjadi di mayoritas non muslim, maka perlu disolati kecuali yang ada tanda-tanda muslim. Tapi memang ini pendapat yang kedua agak repot gitu ya, mencari yang tanda-tanda. Maka pendapat yang pertama yang lebih mudah. Bahkan ketika terjadi campuran itu 50-50 pun nggak disolati gitu. Wayat susu tarkus sholah adalah ba'dil muslimin. Tapi pendapat yang kuat adalah yang pertama, insya Allah yang mudah. Jadi hanya meniatkan sholat bagi orang muslim saja. Ayana yusalli alal jenazah. Sholat jenazah itu dilaksanakan di mana? Kemarin di awal-awal sudah disinggung ya. Sebagian ada yang sholat jenazah itu di rumah masing-masing. Padahal rumahnya sempit, ya kecil, paling jamaah muat 5 orang. Akhirnya kemudian banyak tamu-tamu yang tidak ikut sholat itu ya. Tapi sebagian ada yang di masjid, kemudian yang mensolati menjadi banyak. Ada orang yang di masjid kampungnya sudah disolati, kemudian dibawa ke kuburan, ternyata di dekat kuburan sana ada masjid lagi, orang banyak menunggu mau mensolati lagi ya. Ya luar biasa memang orang itu rezekinya ya masing-masing. Sampai sudah meninggal itu rezeki untuk disolati itu juga beda-beda antara satu orang dengan orang lain. As-sholatu alal jenazah fil musholla. Sholat jenazah itu kalau memang ada tempat tertentu yang dibuat, maka di tempat itulah jenazah itu disolatkan. Kalau orang agama sebelah kan ada namanya rumah duka. Rumah duka itu memang gedung dibangun khusus untuk menaruh jenazah itu sampai berapa hari gitu ya. Dan sebetulnya orang Muslim juga punya namanya musola untuk mensolatkan jenazah. Jadi dibangun di situ kalau ada jenazah mau dikubur sebelumnya disolatkan di situ. Kalau memang ada. Di sebagian tempat ada yang membangun itu, di sebagian negeri juga ada, tapi di kita terutama di Semarang kelihatannya tidak ada ya. Khusus bangunan yang untuk mensolatkan jenazah itu belum ada kelihatannya ya. Kalau sudah ada dianjurkan di situ wa yustahabu sholah alal jenazah fil mushola li anal wal min sholatin nabi alal janais kana fil mushola fi makanin mu'atun lidzalika. Nabi mensolatkan jenazah pada saat itu banyak dilaksanakan di tempat khusus itu namanya musola. Misalnya Ibnu Hubair mengatakan anna musola al-janais bil Madinah kana lasikon bi Masjidin Nabi. Musola yang untuk mensolati jenazah di Madinah itu gandeng dekat dengan Masjid Nabi ya, di arah barat gitu ya. Dalam hadis Abu Hurairah tentang sholatnya Nabi atas Raja Najasyi juga inna nabiyya shaffa bil musola. Nabi membuat barisan soft di musola. Musola maksudnya adalah tempat tertentu itu. Fakat baru alaihi arba'an dan takbir 4 kali artinya sholat di musola. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan annal yahud ja'u ila nabi bi rasulin minhum wa imra'atan zaniyah. Orang Yahudi datang ke Nabi membawa 2 orang laki-laki perempuan yang mereka zina. Fa'amara bihima farajama qariban min maudhil janais indal masjid. Kemudian dirajam zaman itu, kemudian disolatkan di musola di dekat masjid Nabi. Jadi kalau memang ada tempat, maka yang utama adalah di tempat yang dibangun khusus untuk mensolati jenazah. Nah terus kalau tidak ada jenazah fil masjid, di masjid gimana gitu ya. Maka lil ulama fi dzalika salah satu aqwal. Ketika nggak ada musola kemudian di masjid, ulama terbagi menjadi 3 pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh, dan ada yang mengatakan sunnah. Yang mengatakan makruh adalah mazhab Abu Hanifah.
termasuk Imam Malik ya. Karena ada hadis yang berbunyi man sholal jenazah fil masjid fala syai'alahu. Siapa yang mensolatkan jenazah di masjid nggak dapat apa-apa. Dapat yang kedua adalah boleh, yaitu mazhab Al-Ahmad bin Hambal ya. Aisyah mengatakan masolah Rasulullah ala Suhel ibni Baidah ila fil masjid. Nabi mensolatkan Fudel Suhel bin Baidah di masjid. Bahkan pendapat yang ketiga adalah sunnah mazhab Syafi'i apabila tidak mengotori masjid, dan insya Allah ketika sudah dibersihkan, dimandikan dengan baik, dikafani dengan baik, tidak mengotori, maka pendapat yang ketiga ini adalah sunnah. Bi anna sholah alaihi fil masjid asyraf, karena mensolati di masjid adalah bagian dari memuliakan mayit itu sendiri ya. Maka pendapat yang kuat adalah sunnah disolatkan di masjid, baik mayit laki-laki maupun mayit perempuan. Apalagi melihat banyaknya orang yang akan mensolatkan ketika diselenggarakan di masjid. Kalau teknis, itu teknis. Menurut saya teknis, kalau di rumah sebelum dibawa ke masjid, kalau sudah dimandikan, persilahkan ibu-ibu untuk mensolati jenazah tersebut. Kemudian nanti ketika sudah dibawa ke masjid, biar khusus bapak-bapak saja yang mensolatkan. Tapi misal masjidnya memang ada misah ya, kemudian dua tempat untuk mensolatkan, aman, maka sholat di masjid ibu-ibu juga nggak apa-apa. Tapi lebih baik teknisnya seperti itu akan lebih aman gitu ya. Jadi ibu-ibu mensolatkan di rumah, berapa orang lah, misalnya tinggal muatnya berapa, kemudian nanti tetap dibawa ke masjid untuk disolati bapak-bapak. Itu teknis supaya yang mensolatkan banyak. Karena mayit yang mensolatkan sedikit dengan yang mensolatkan banyak, faedahnya beda. Wong ada ketika 3 soft dapat ampunan, 40 orang dapat ampunan, dapat syafaat, 100 orang, maka dia bisa dipastikan masuk surga, kan luar biasa. Dan supaya ketika besok kita meninggal banyak yang mensolatkan, caranya sekarang ya kalau temannya kita meninggal, tetangga kita meninggal, ya kita ikut mensolatkan. Ya, bukan hukum karma, tapi memang Islam mengatakan al-jaza bihasbil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan perbuatan. Ketika kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan lari kepada diri kita. Secara otomatis orang yang sering nengok orang sakit, meskipun ikhlas karena Allah itu suatu kewajiban, tapi ketika sakit kemudian juga teman-teman banyak yang nengok. Ketika kita sering mensolatkan temannya, kan yang akan mensolati kita bukan yang sudah kita solati, yang dia sudah mati ya. Ya, dan balas Allah lewat teman-teman yang lain mensolatkan kita, insya Allah. Pokoknya kita rajin lah dalam hal yang baik-baik. Belum lagi pahalanya besar. Sampai rumahnya saja dia sudah mendapatkan 1 qiraat sampai mensolati saja. Kalau sampai kuburan bagi laki-laki berarti mendapatkan 2 qiraat ya. Masya Allah, luar biasa. Ya, maka amalan-amalan yang baik seperti itu kita biasakan. Jangan ada kadang-kadang ya jenazah disolati di masjid, banyak yang takziah, tapi yang takziah tapi nggak mau mensolatkan. Ditanya, orang nyolati kotor, orang nyolati raiso, orang alasannya banyak pokoknya ya. Nah, ya kalau mau takziah ya kita siap-siap memakai pakaian yang bersih, yang ya kita biasakan setiap hari pakaiannya itu yang bersih, terbebas dari najis, kan bisa ketika kita sholat tinggal kita wudhu, kita sholat itu. Jadi itu suatu hal yang sangat penting. Nah, ini ada ketika kita takziah kemudian ketinggalan. Maksudnya ketinggalan itu sampai rumah duka. Rumah duka kalau kita kan rumah sohibi musibah ya. Itu ternyata jenazahnya sudah dimakamkan, gimana itu?
Kalau begitu, ikhtalafa ahlul ilmi fi sholatil janazah alal kubri liman fatat khusolah alal janazah ala salah satu akwal. Hal yang seperti itu terbagi menjadi tiga pendapat. Yang pertama, yusolla alaih, dengan pergi ke kuburnya untuk mensolatkan di sana. Takziah, misalnya jauh kok, Pekalongan jauh itu nggak jauh banget, misalnya Pekalongan atau Solo atau Jogja, dikabari saudara kita meninggal, kita sudah bus ke sana, sampai sana barusan selesai dikubur gitu. Maka menurut pendapat yang pertama, dianjurkan sholat di atas kubur. Maka satu-satunya sholat di kuburan yang boleh ya ini. Satu-satunya sholat di atas kubur tapi boleh. Itu ini kasusnya seperti ini ya. Dengan punya teman misalnya di mana lah, di Purwodadi sana atau di Pati, kadang itu kan nggak bisa di apa ya, iya, ya nggak bisa di sampai sana jam berapa ya memang berkira bisa, tapi kenyataannya itu ya ternyata macet jalannya, ada jembatan dibangun, ada apa wes gitu ya, sampai sana selesai penguburannya misalnya. Maka pendapat yang pertama ini dianjurkan sholat di atas kuburnya. Kuburipun pun tinggi Bu, oh mriko. Kula tak mriko, tentu sholat teng mriko. Nggih. Niki pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq, Ibnu Hazm dan yang lain. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas. Anna Rasulullah shollallahu ala kubur ya ba'da madufina fakabaru alaihi arba'an. Nabi pernah mensolati mayit di atas kubur karena Nabi ketinggalan mungkin Nabi pas tindak itu kok pulang ada sahabatnya yang meninggal. Bahkan yang kasus, bukan kasus ya, masalah yang terkenal itu gini, ada marbot masjid namanya Aswad. Sebagian mengatakan itu perempuan, sebagian mengatakan laki-laki. Tapi dalam cerita itu disebut Aswad itu karena dia hitam. Nggak tahu ya itu orang Ethiopia sana, orang Habasah ya atau orang mana. Jadi perempuan, sebagian mengatakan laki-laki, menjadi penjaga masjid, tukang bersih-bersih masjid. Kalau sekarang mungkin namanya marbot gitu ya. Ini yang kita nggak boleh mensepelekan terhadap marbot. Pada saat itu marbot itu meninggal. Tapi Nabi sedang pergi, Nabi sedang tindak luar kota. Luar kota, si marbot itu meninggal. Kemudian ketika Nabi tindak dan si marbot itu meninggal, Nabi juga nggak ngerti gitu ya. Maka kemudian dikuburkan begitu saja oleh para sahabat. Sebetulnya secara rasio itu masuk akal. Para sahabat tidak ingin merepoti Nabi kok nunggu sampai lama. Yang kedua, perintah Nabi juga segera mengurus jenazah. Tapi ada yang ditempel manusiawi di dalam hati itu, wis mong marbot wae kok mendadak ngenteni Nabi. Alasan yang ketiga ini yang sebenarnya tidak dibenarkan itu. Iya. Wong mong marbot wae mendadak ngenteni Nabi, wong kita juga bisa untuk menguburkan. Kemudian berapa hari atau satu hari 2 hari kemudian Nabi datang ke masjid dan tanya gitu ya, mafa'ala dzalikal insan, kan bersih-bersih nggak ada dari mana gitu. Ya mungkin pulang atau kemana gitu. Faqalu, maka para sahabat menjawab, mata ya Rasulullah. Dia meninggal ya Rasul. Meninggal. Nabi mengatakan, afala azantumuni, beritahu aku. Mati kok nggak memberitahu aku, kenapa? Faqalu, maka sahabat menjawab, inna kadza wa kadza wa kadza. Ya dengan alasan macam-macam maksudnya. Begini mawon kok Rasul, ngeten mawon kok Rasul. Terus sebagian sahabat itu ada yang mengatakan fahad qaru sya'na. Tadi wong mung marbut wae kan nggak usah dulu ngasih tahu kepada Nabi. Ternyata Nabi mengatakan fatabuni aku kubri. Ayo tunjukkan kepada aku mana kuburnya.
dan ditunjukkan dan Nabi mendatangi kuburnya dan Nabi mensolatkan di sana. Di samping ini menjadi dalil dianjurkannya sholat di atas kubur ketika kondisi seperti itu. Yang kedua juga menjadi dalil bahwa marbot masjid itu mulianya luar biasa, disolati khusus oleh Rasulullah yang membersihkan masjid itu, masya Allah ya, luar biasa. Yang ketiga, ketika dalil ini adalah faedah yang ketiga, maka bolehnya perempuan jadi marbot masjid, bersih-bersih masjid itu ya. Ada sebagian itu yang tukang bersih-bersih masjid ada perempuan, karena kadang kalau ngepel lebih bersih daripada laki-laki ya. Walaupun minhum man ajaza sholah awal kedua salah satu ayam layu sholah ba'daha. Kemudian bagi yang membolehkan sholat di atas kubur di sini, lamanya atau paling lama adalah 3 hari. Paling lama 3 hari. Misalnya kalau sini Papua gitu perjalanannya berapa hari? Kalau pakai kapal lama ya. Orangnya bisa pakai pesawat. Pasuk pesawat 1 hari ya. Jadi misalnya dengan nyantai-nyantai, misalnya keluarga dengan di mana? Di Surabaya atau di Jakarta, meninggal hari Kamis itu misalnya. Udahlah besok aja kesananya hari Jumat sore, biar sekalian sudah libur gitu. Sana kalau sudah dari kematian sampai sana sudah 3 hari, berarti nggak boleh mensolati di kuburan ya. Wa minhum man ajazahu ila syahrin. Tapi sebagian ada yang mengatakan yang penting belum 1 bulan. Yang penting belum 1 bulan boleh. Wa minhum malam ini jasadu ya. Bahkan sebelum jasadnya itu hancur, berarti lama gitu ya. Wa minhum man ajazah abadan, boleh yang mengatakan ya kapan kita ke sana dan kapan kita diberi waktu ke sana untuk bisa melaksanakan. Artinya pendapat yang pertama boleh. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh ya, tidak boleh sholat di atas kubur. Kemudian pendapat yang ketiga, la tajuzu sholat ala kubri illa idza dufina qabla sholat. Yang boleh itu ketika dikubur sebelum disolati. Kalau sudah disolati nggak boleh. Tapi nggak perlu penjelasan panjang lebar karena pendapat yang kuat adalah yang boleh, insya Allah ya. Al-Adilah sabitah, dalilnya jelas, Nabi melakukan ya dan Nabi memerintahkan ya. Fa'amma man lam yusalla alaihi fal amru awdah min ayakhfa wa la tazalu as-shalah masyru'atan alaihi. Kalau dikubur belum disolati itu jelas kan ya. Ini wong sudah ya. Jadi anahu lam yusalla ahadun wa tatsuli alaihi fal misli hadisus sauda takutkan makluman adil mayit layat fanu fi asri sallallahu alaihi wasallam biduni sholatun alaihi. Zaman Nabi nggak mungkin ada mayat disolatkan tidak dikuburkan tidak disolatkan ya. Maka pendapat yang kuat adalah boleh mensolatkan orang di kuburan ketika kita ketinggalan tidak bisa mensolatkan sebelum dikubur. Dan ini mungkin dengan berbagai macam alasannya bisa beda-beda ya. Ada mungkin nggak tahu, ada loh yang tetangganya meninggal itu mungkin dia sibuk di dalam rumahnya ribet banget, orang ngerti, nggak ada yang ngabari, sibuk, tahu-tahu, oh iya tetangganya meninggal dan sudah dikuburkan, maka boleh mensolati di kuburan dan alasan-alasan yang lain. Wal af'alu sholatul jenazah. Kemudian tata cara sholat jenazah ya, tata cara sholat jenazah itu gampang sih. 4 kali takbir ya, 4 kali takbir. Memang ada yang mengatakan boleh 5 kali takbir, 7 kali takbir, 9 kali takbir. Jadi boleh sholat jenazah itu apa namanya? Takbirnya tidak hanya 5, hanya yang sering kita lakukan adalah 4 kali takbir ya. Nabi pas mensolati jenazah juga 4 kali takbir ya. Kemudian Nabi mensolati sauda yang merebut masjid itu di atas kubur juga 4 kali takbir gitu ya. Kemudian
sahabat-sahabat ya, entah itu Ibnu Umar, Umar bin Khattab, Zaid bin Sabit, banyak pendapat-pendapat ini mengatakan bahwa sholat mayit itu 4 kali takbir. 4 kali takbir itu boleh. Takbir yang pertama, kemudian Fatihah, boleh. Takbir yang kedua selawat, takbir yang ketiga doa, takbir yang keempat salam. Boleh, tapi boleh langsung takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus Fatihah, sholawat, doa, salam juga boleh. Ya, tidak harus urut kayak tadi, itu boleh semua. Ada kemudian yang 5 kali takbir. Yang Zaid kata Nabi lah, sholat jenazah 5 kali takbir. Katanya itu adalah contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga sholat yang 7 kali takbir. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah memerintahkan ketika mensolati jenazah yang ada di Uhud 7 kali takbir. Ada juga yang 9 kali takbir. Khusus sahabat Hamzah ketika disolati Rasulullah takbir 9 kali ya. Jadi boleh 4 ya, boleh 5, boleh 6, boleh 7, bukan 6 ya. 4, 5, 7, 9 boleh. Tapi 4, 5, 7, 9 juga boleh itu ya. Boleh. Itu tentang masalah takbir. Tapi yang berlaku di kita dan itu yang paling disepakati oleh banyak ulama adalah hanya dengan 4 kali takbir ya. Takbirnya boleh tadi. Takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua baca sholawat, takbir ketiga baca doa, takbir yang keempat salam. Ila taraka takbir mimma nawah. Man taraka takbir takbirati sholah ala jenazah fa in tarakaha sahwan fa innahu yukabbiruha tsumma yusalli. Takbirnya hanya sekali, misalnya lupa gitu toh. Allahu Akbar terus baca Fatihah terus salam. Lupa gimana? Kalau begitu ya takbir lagi kemudian apa yang belum? Misalnya tadi takbir terus Fatihah terus salam. Gimana ini? Lupa terus takbir lagi, salawat, takbir lagi, berdoa, takbir lagi, kemudian salam. Gitu. Kalau lupa seperti itu. Kalau sengaja meninggalkan takbir kurang dari 4 ya batal. Sengaja meninggalkan takbir kurang dari 4, maka nggak sah sholatnya. Kemudian ngangkat tangan takbirnya, ya ini ada 2 pendapat ya. Sebagian mengatakan yarfa'u yadayhi fi takbiratil ula faqat, yaitu mengangkat tangan itu takbir yang pertama saja, takbiratul ihram, Allahu Akbar, angkat tangan. Takbir yang kedua, ketiga, keempat tidak angkat tangan. Pendapat yang kedua yarfa'u yadayhi fi jami'i takbirat. Qala aksaru ahli ilmi, pendapat yang banyak maka mengangkat tangan setiap kali takbir. Jadi setiap takbir mengangkat kedua tangan, tidak hanya takbir yang pertama saja. Kemudian apakah ada doa iftitah? Maka jumhur ulama mengatakan tidak berlaku doa iftitah. Jadi enggak bait-baini atau kabiro itu enggak. Jadi Allahu Akbar langsung Fatihah, tidak ada doa iftitah. Ya, kecuali Imam Sufyan As-Tsauri saja yang mengatakan ada doa iftitah. Artinya ketika ada orang mensolatkan dengan doa iftitah ya biar ada pendapatnya. Tapi yang paling kuat adalah tidak menggunakan doa iftitah. Kemudian kalau aku sholatul jenazah membaca Fatihah ya, membaca Fatihah. Jadi rakaat pertama adalah kita membaca Fatihah. Karena Nabi mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah, maka harus membaca Fatihah. Takbir pertama adalah membaca Fatihah. Dan takbir yang kedua, kalau mau diikuti dengan takbir, maka membaca sholawat. Ya, as-sholatu ala nabi ba'da takbiratis saniyah.
Allahumma sholli ala Muhammad saja cukup. Mau panjang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Boleh. Wa Allahumma sholli ala Muhammad saja boleh ya. Yustahabu as-shalat ala Nabi pada takbiratus tsaniyah wa hadis Abu Umamah. Ana rajulan min ashabin Nabi akbarahu anna sunnah fi sholati ala janazah ayyukabiral imam summa yaqra'u bi Fatihatil kitab baca takbiratul ula sirran fi nafsihi summa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yukhlisu du'a lil janazah fi takbiratus salasah. Jadi takbir yang dicontohkan salat jenazah yang dicontohkan Nabi itu takbir Fatihah, takbir sholawat, takbir doa, takbir salam. Takbir Fatihah, takbir sholawat, takbir doa, takbir salam. 4 kali takbir meskipun kemudian Fatihah, sholawat, doa, salam. Itu boleh. Sholawat tadi sudah contohnya boleh Allahumma sholli ala Muhammad, boleh juga yang panjang. Ya, doanya gimana? Boleh ya, panjang itu mungkin nanti perlu dicatat ya. Nah, dicatat. Nah, ngirimnya ke Bu Murti ya. Doanya surat yang panjang biar dihafalkan. Tapi boleh kan kadang-kadang buat alasan. Ora iso ndongone piye surat mayit terus aku terjaga wae gitu. Karena melihat doanya panjang apa ngapalno. Padahal boleh pendek. Jadi hafalnya Allahumma firlahu boleh. Lah kok imamnya urung rampung-rampung ya dapat meneng wis ngenteni gitu toh. Iya, sampai doa ya kalau Fatihah kan sudah kita hafal. Sholawat masuk enggak hafal gitu toh. Lah ketika sudah sampai ketiga piye? Ya Allahumma ghfirlahu wis meneng. Ya, tapi Allahumma ghfirlahu kok masa enggak tahu lah. Allahumma ghfirlahu saja itu boleh. Sampai situ tok itu boleh cukup. Itu artinya ketika dengan urung apa tekan sholat jenazah itu pendek gitu ya. Allahumma ghfirlahu. Bahkan baik laki-laki maupun perempuan karena ternyata jenis kelamin itu berlaku ketika hidup. Ya, ketika mati itu jadi satu. Maka namanya mayit. Ya. Kalau menggunakan kata jenazah semuanya menjadi perempuan, tapi kalau menggunakan kata mayit itu ternyata semuanya laki-laki. Jadi orang mati itu kan disebutnya kan mayit ya. Mayit. Mayit itu muzakkar ya. Mayit itu muzakkar karena muannasnya adalah mayyitah. Mayyitatun. Ketika kalau mayit itu artinya adalah apa? Bahasa Indonesia apa sih? Bahasa Indonesia mayit itu? Itu enggak bahasa Indonesia kelihatannya. Ya, mayat. Oh ya, mayat. Benar. Kok enggak ya? Pedalnya. Yang merah. Mayat ya. Oh ya, mayat. Tapi kalau maitah itu bahasa Indonesianya bangkai. Beda toh? Jadi kalau mayit artinya mayat. Kalau mayitah artinya bangkai. Kalau bangkai berarti selain anak Adam. Ya. Selain anak Adam. Mayitah itu dibagi dua. Ada mayitah yang halal, ada mayitah yang haram. Bangkai lele, bangkai udang, bangkai belut. Tapi bangkai ayam, bangkai mentok, sampai bangkai sapi. Haram. Ini bahasa Arabnya mayyitah. Sehingga ketika kita berdoa ke mayit itu Allahumma ghfirlahu saja cukup.
Karena baik laki maupun perempuan yang meninggal namanya mayit itu. Atau mayat. Coba misalnya yang mati saya. Jenengan takziah ke rumah saya. Tanya sama istri atau tamanya sama siapa. Mesti tanyanya kan namanya tuh. Kalau dibahasakan Arab, jenazahnya di mana? Jenazahnya mau dikuburkan kapan? Mau disolatkan kapan? Kan mungkin jenengan nggak mungkin. Lah Ustadz Nursidinnya mau dikuburkan kapan? Kan nggak begitu Pak. Mau sudah dimandikan, mesti nggak tanya namanya gitu ya. Karena sudah jadi apa? Mayit, baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun misalnya tahu laki-laki mau di perempuan mau diha ya boleh, tapi tidak harus. Itu udah keliru piye. Mayit lanang kok Allah magfirlaha gitu ya. Mayit wedok kok Allah magfirlahu nek keliru piye enggak apa-apa ya. Boleh. Gampang tuh berarti gampang. Orang yang gampang nih ya gampang. Mana tadi jadi tertutup doanya. Ya, kemudian doa yang panjang berbunyi panjang kalau panjang. Ini tak foto tak kirimkan. Ya, sebelum dibaca. Panjang karena ini. Kalau sudah dihafalkan sebenarnya juga gampang. Ya, nanti tak kirimkan nanti. Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Misalnya situ juga boleh. Wong Allah maghfirlahu saja boleh ya. Wa akrimu zulahu wa wasi' madkhalahu wa ghasilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqihi minal khotoya kama naqil tasawbal abyad yadha minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al jannah wa a'idhu min adzabil qabri au min adzabin nar. Bahkan masih ada tambahan. Allahumma ghafirli hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dah. Butuh ngapal ke itu dah. Maksudnya kalau saya jelaskan dulu sakmono dawane berarti aku urung iso nyolati mayit kan itu ya. Tapi pendek boleh. Kalau yang panjang artinya luar biasa. Allahumma ghafirlahu ya Allah. Semoga engkau mengampuni mayit ini. Warhamhu dan semoga engkau memberikan belas kasihan kepada mayit ini. Wa'afihi semoga engkau memaafkan mayit ini. Wa'fu anhu dan memberikan maaf dari dosanya. Wa akrim nuzulahu dan muliakanlah tinggalnya. Nuzul itu tempat tinggal yang dikubur, tempat tinggal yang sudah mati. Wa wasi' madkhalahu luaskanlah tempat masuk ke kuburnya. Ya, karena ada kadang yang mayat dimasukkan itu sulit itu ya. Waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad. Mandikanlah ya Allah mayat ini dengan air, dengan embun, dengan embun dan juga dengan es. Wa naqihi minal khotoya bersihkanlah dari kesalahannya kama naqaitas saubal abyadu minadanas bagaimana engkau membersihkan baju putih ya dari kotoran wa abdilhu daran khairan min darihi ya Allah semoga engkau memberikan rumah yang lebih baik daripada rumahnya yang di dunia wa ahlan khairan min ahli berikanlah keluarga yang lebih baik daripada keluarga di dunia. Wa zaujan khairan min zauji. Ini kan kalau kita terpaku tentang jenis kelamin kan jadi bingung. Wa zaujan khairan min zauji artinya dan berilah pasangan yang lebih baik daripada pasangannya di dunia. Mau dimaknai apa zaujan? Kalau orangnya perempuan mungkin dimaknai suami. Kalau orangnya laki-laki dimaknai istri. Maka yang paling tepat zaujan ya pasangan itu. Maka boleh tadi saja ya. Pasangan yang lebih baik lebih daripada pasangannya di dunia.
Wa adkhilhu al-jannah, masukkanlah ke dalam surga. Wa a'idhu min adzabil qabri, dan selamatkanlah dari siksa kubur. Wa min adzabin nar, dan dari siksa neraka. Kan luar biasa, doa yang luar biasa. Ya, kalau kita sudah hafalkan. Allahumma gfirli hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunilah yang sudah mati maupun yang masih hidup. Wa syahidina wa ghaibina, yang datang takziah maupun yang ada halangan sehingga nggak datang. Kan luar biasa lah. Wa saghirina wa kabirina, yang kecil maupun yang besar, ya. Wa zakarina wa unsana, yang laki-laki maupun yang perempuan. Allahumma man ahyaitahu minna fahihi alal Islam. Ya Allah, ini orang banyak ini kalau panjenengan panjangkan umurnya, ya semoga tetap berada di dalam agama Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawafahu alal iman. Kalau salah satu dari yang banyak ini diambil rohnya, ya Allah, tetap diambil rohnya dalam keadaan iman. Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah, jangan kau halangi pahalanya itu sebab kedatangan kami, ya. Wala tudhilana ba'dahu, dan jangan kami ini disesatkan setelah sepeninggalnya mayit ini. Kan doa yang luar biasa. Tapi butuh menghafalkan. Kalau enggak ya gak hafal lah, tak nanti terus pas sholat dibaca ini boleh. Ya. Jadi boleh ya ketika memang belum hafal. Hanya kan membaca doa ini kan pelan, sir. Tidak seperti doa kunut nazilah yang imam membaca keras, kemudian makmum mengamini. Sebetulnya kalau pilih enak-enakan, andai kata ada contohnya, saya milih sholat mayat itu jahar, keras gitu toh, imamnya yang berdoa, kita tinggal mengamini. Ya. Tapi tidak ada, karena nggak ada contohnya gitu ya. Kan masih lebih seru ya, imamnya yang baca gitu toh. Imamnya yang baca gitu, terus kita amin amin, insya Allah. Tapi nggak ada contohnya, meskipun menurut hati kita baik, tapi ada contohnya ya jangan ya. Kan kacak sidik malah lebih seru gitu, makanya ibadah itu harus contoh itu di sini. Ya, sholat mayit tetap dalam keadaan sir gitu ya. Ya, ini sebentar lagi terus sampai penguburan. Insya Allah pertemuan berikutnya tinggal menguburkan mayit ya. Terus kemudian setelah itu salam ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Salamnya sekali atau dua kali. Ada yang berpendapat sekali, ada yang berpendapat dua kali. Dua-duanya ada dalilnya, insya Allah. Yang satu kali itu pendapat dari Ibnu Umar, dari Wasilah bin Al-Isqa ya, mengatakan bahwa sholat mayit itu salamnya sekali. Itu yang pendapat dipilih oleh Ibnu Abbas, Jabir, Abu Hurairah, Anas bin Malik, ya, Said bin Jubair, Hasan Basri, Ibnu Sirin, Abu Umamah, semuanya mengatakan salam satu kali. Sehingga ketika jenengan di Mekah ada sholat mayit salamnya sekali, jenengan sudah tahu ilmunya. Ternyata sekali ya ada pendapatnya dipilih banyak ulama. Tapi ada yang berpendapat salam itu dua kali ya, dua kali itu pendapat Imam Syafi'i ya, Qadhiyat, Ibu Hanifah ya mengatakan bahwa salam sholat mayit itu dua kali, mau sekali mau dua kali sama-sama bolehnya. Dan bagaimana ketika mensolati jenazah kok masbuk, mungkin ada toh sudah dimulai wudhunya antri ya. Sampai situ ternyata takbirnya sudah tiga kali atau sudah dua kali kita baru datang, gimana? Ya imam salam kita menambah takbir ya. Jadi dhahaba ba'du ahlil ilmi ila anal makmum idza subiqa bi syai'in min takbir fa innahu yaqdi ma fatahu. Jadi ketika imam salam kita tinggal menambah kekurangannya apa. Ya, sampai di sini persilahkan kalau ada pertanyaan. Insya Allah yang akan datang masuk menguburkan jenazah. Meskipun menguburkan itu tugas bapak-bapak dan yang ngaji di sini ibu-ibu, ya tetap dibahas itu ya. Ketika bapak-bapak sawah dengan bisa mengingatkan. Silakan ibu-ibu, ada pertanyaan? Ya, mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Begini Ustadz, sehubungan doa jenazah tadi, apakah boleh doa jenazah tadi kita baca, misalkan saja ketika kita itu berdoa di makam orang tua kita atau saudara kita? Demikian Ustadz. Jazakallah khair. Dibaca di Kubur. setelah orang itu meninggal. Ya, Hmm. sudah dikubur. Jadi sebetulnya itu doa kan doa untuk sholat, ya doa untuk sholat. Kalau doa yang kepada orang tua itu yang terbaik kan Allahumma ghfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya luar biasa. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, dunubi dosa-dosaku, Allahumma ghfirli ampunilah aku, dunubi dosa-dosaku, ya, wali walidayya dan dosa dua orang tuaku, bahkan warhamhuma dan kasihanilah mereka berdua kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mengasihani aku ketika aku masih kecil. Ini sebetulnya kalau diterjemah itu maknanya kan luar biasa. Maka sebenarnya doa itu tuh cukup untuk mendoakan kita ke orang tua kapan saja dan di mana saja. Adapun ketika membaca doa itu tapi kita tahu maknanya, intinya adalah memintakan ampunan, maka boleh. Allahumma warhamhu wa'afihi. Tapi ketika doa sholat mayat diganti yang lain, meski kita sendiri yang mati juga nggak boleh. Misalnya kita sholat jenazah ini, orang tua saya yang mati, doanya Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya nggak boleh. Karena contoh dari Nabi, doa sholat jenazah itu adalah itu. Gitu. Jadi kalau di selain sholat, insya Allah boleh dengan niat ngerti maknanya dan meminta ampunan. Bukan menisikan doa, karena doa itu ada yang diterapkan oleh Nabi, nggak kita boleh tukar-tukar loh. Nggak boleh tukar-tukar kan gitu. Misalnya kan keluar dari ini doanya apa? Gufronak. Gufronak itu kan jalur ampunan loh. Artinya kan ya Allah ampunilah aku kan gitu. Habis sholat pertama kali juga istighfar kok. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sekarang dibalik keluar kamar mandi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu. Habis sholat malah gufronak, nggak boleh gitu. Meskipun semuanya sama-sama minta ampun, tapi memang itu diperuntukkan sendiri-sendiri. Sampai saya tanya, doa iftitah sama ayat kursi itu utama mana? Kalau secara global, utama ayat kursi. Utama ayat kursi, kalau mau tidur nggak baca iftitah tadi ayat kursi. Tapi ketika habis takbir sebelum Fatihah membaca ayat kursi, sholatnya malah batal. Doa iftitahnya tak ganti ayat kursi aja, nggak boleh gitu ya. Jadi yang sudah datang dari Nabi itulah yang kita lakukan. Sehingga doa Allahumma gfirlahu warhamhu tadi kalau tahu maknanya dalam rangka memintakan ampun boleh saja. Tapi kalau mengganti satu paket doa kemudian diganti yang lain itu yang tidak boleh. Gitu. Wallahu a'lam. Afwan, kemarin itu agak kurang fokus ya. Nggih. Ketika mensolatkan kita sudah siap dari rumah pengen menyolatkan, tapi ternyata keadaan di situ sudah ramai, kemudian jadinya kita terhalang untuk nggak bisa menyolatkan. Barulah sampai rumah kita menyolatkan sholat gaib, itu boleh nggak, Tat? Ketentuan sholat gaib kan seperti tadi. Oh, berarti masuk ya? Iya, seperti tadi. Sehingga kalau misalnya itu lupa suatu hal, ya ke kubur aja mensolatkannya. Karena kalau sudah ketinggalan sholat, mayat sudah dikubur, nyolatannya di kuburan. Kalau memang belum dikubur, ya ganti pakaian, atau ke situ lagi kan nggak masalah. Jangan sholat gaib dari rumah. Karena sholat gaib ketentuannya seperti tadi. Yang paling kuat, insya Allah, sholat gaib itu boleh ketika orang di sana nggak ada yang mensolati. Kalau yang sudah ada yang mensolati, maka enggak. Kalau kita ingin mensolati, hanya dua cara. Balik ke tempat rumah duka ketika masih, kalau sudah enggak, ya kita ke kubur, tidak sholat dari rumah, begitu ya. Lagi Bu, ada yang tanya? Sudah? Iya, sudah Ustaz. Sudah, nggih. Nggih, cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.